Yang terakhir yaitu yatasawwaru fi aqallul isqati sholah. Gini, yatasawwaru digambarkan di mana paling sedikitnya haid itu sudah menggugurkan sholat. Kalau di nifas itu tidak digambarkan bahwasanya paling sedikitnya nifas itu menggugurkan sholat. Iya, di sini perbedaannya. Perbedaan yang terakhir yaitu di mana tentang hukum sholat untuk haid dan istihadah. Yaitu di mana paling sedikitnya haid ini sudah bisa menggugurkan sholat meskipun haid dia nanti cuma 1 jam gitu loh. Cuma beberapa jam, hanya sebentar. Mohon maaf, tidak. Maksud saya hanya sehari semalam 24 jam. Kan paling sedikitnya haid yaitu 24 jam. Jadi aqallu haid di sini sudah bisa menggugurkan sholat. Di mana ketika nanti dia mengalami haid dengan batas minimal yaitu 24 jam atau sehari semalam, ini nanti dia sudah gugur untuk sholatnya, dia sudah tidak wajib. Di sini yang dikatakan masa sedikitnya haid itu sudah bisa menggugurkan sholat karena pada masa sedikitnya haid itu 24 jam, yang mana ini sudah melewati 5 kali waktu sholat gitu, yang mana orang haid tidak boleh melaksanakan sholat. Sedangkan untuk orang nifas itu tidak digambarkan bahwasanya masa sedikitnya nifas ini menggugurkan sholat. Masa sedikitnya nifas itu hanya sebentar lahdoh, atau bisa ada yang maknai dengan setetes. Kita ambil saja hanya 30 menit misal dia melahirkan di waktu isya di pukul 8 dia melahirkan, selesai kemudian di setengah 9, kemudian dia masih keluar darah sampai nanti jam 9. Setelah itu dia bersih, benar-benar bersih. Ingat, yang dinamakan bersih di sini ingkito atau suci atau nakok nanti, di mana di jalan keluarnya darah itu ketika kita tempelkan dengan kapas, kita lihat dengan kapas itu sudah benar-benar bersih, tak ada bercak darah sama sekali. Itu nanti ketika di jam 9 ini telah bersih sampai seterusnya, maka dia yang melahirkan ini tetap berkewajiban melaksanakan sholat. Karena apa? Waktu isya ini masih ada. Waktu isya itu kan panjang hingga sebelum menjelang subuh. Jadi di mana jam 9 ini dia telah mengalami nakok sampai seterusnya sama sekali nggak keluar darah, nggak ada bercak sama sekali, bekas sama sekali, benar-benar bersih. Ini nanti dia belum bisa menggugurkan kewajiban dia untuk sholat isya karena waktu isya itu masih ada gitu. Maka dari situ di sini dikatakan la yatasawwaru fi aqallu isqatil sholah, di mana batas minimalnya nifas belum bisa menggugurkan sholat itu. Itu di mana perbedaan antara haid dan nifas. Kemudian ini yang terakhir dari pembahasan nifas, dia yang menyambung dengan nifas yaitu bab hamil. Di mana tadi sebelumnya kita telah membahas bahwasanya nifas itu terjadi pada setiap orang yang telah melahirkan. Seperti itu. Jadi yang disebut hamil ini hanya pengetahuan sekilas saja karena saya anggap tentang hal ini sudah familiar. Di mana di bab hamil ini membahas tentang masanya hamil, di mana paling sedikitnya hamil, aqallul hamli utawi luwih kidik-kidik hamil iku sitatu asyhurin 6 pira-pira wulan adadiyatin kang bangsa itungan walah dotani lan zaman sedelo, di mana masa paling sedikitnya hamil yaitu 6 bulan secara adatnya, dan juga ada yang masa sebentar seperti halnya kalau orang keguguran itu ada kalanya cuma 2 minggu, ada juga yang cuma 1 bulan atau beberapa hari itu ada. Itu masa paling sedikitnya hamil. Holibuhu utawi umume hamli ikutis atu asyhurin 9 pira-pira wulan ada diatin kang bangsa hitungan. Sedangkan pada umumnya hamil itu ada 9 bulan. Kalau di sini hanya diterangkan 9 bulan saja secara garis besar. Akan tetapi kalau nanti secara perhitungan seperti medis atau pengetahuan secara biologis itu 9 bulan 10 hari.
Aksaruhu utawi luwe akeh-akeh hamli iku sanawatin papat piro-piro tahun. Adapun paling lamanya hamil yaitu adalah 4 tahun. Dan ini terjadi pada Imam Syafi'i yang mana beliau berada dalam kandungan itu selama 4 tahun. Hoyatu tasawwur janini adapun Hoyatu tasawwur janini utawi katoke dadi janin fi batni ummihi kang tetep ing dalem wetenge ibune janin iku arba'atu asyuri papat pira-pira wulan. Adapun nanti janin itu mulai membentuk di dalam sebuah kandungan itu ketika mulai berumur 4 bulan. Jadi ketika sebelumnya dia masih berbentuk gumpalan darah kemudian gumpalan daging, dia akan membentuk seperti janin masih berbentuk seperti manusia, membentuk bentuk-bentuk tubuh manusia itu ketika nanti sudah memasuki 4 bulan, usia 4 bulan. Adamu utawi getih al-khoriju kang metu. Lil hamili kedue wadon kang hamil bisa babil wiladati kelawan sebab nglairake qabla ing fisoli jami'il waladi ing dalem sadurunge pisahe sekabehane anak. Wa in ta'addada senajan wilangan ala rohmi ing atase rahim iku yusama den arani apa getih tolkon ing getih krana nglarakake nglahirake. Jadi ketika nanti ada darah yang keluar yang disebabkan karena melahirkan, yang mana sebelum lahirnya janin masih proses bersamaan dengan janin, masih proses bersamaan dengan anak, ini nanti belum bisa dikatakan nifas, akan tetapi dia dinamakan darah tolkin atau darah yang keluar karena sakitnya melahirkan, seperti itu. Wa hukumuhu utawi hukumidam iku kadamil istihadati kaya getih istihadah. Getih istihadah, jadi darah tolkin ini nanti hukumnya seperti darah istihadah itu. Fayalzamuhu engko utawi wajib ing wadon fihi ing dalem dam ala asfu mlebet wa tahuru an suci wa salat lan salat, maka hukumnya dia seperti istihadah, wajib salat dengan cara-cara orang istihadah. Wala yahrumu dan tidak haram baginya alaiha ing atase wadon ma perkara yahrumu kang haram apa ma alal haidi. Meskipun dia dihukumi darah fasad dan diwajibkan seperti orang istihadah, ini nanti dia tidak diharamkan terhadap perkara-perkara yang telah diharamkan untuk orang haid. Seperti itu. Jadi untuk hari ini sampai di sini pembelajaran kita, pembahasan kita tentang nifas, saya cukupkan di sini. Apabila ada kesalahan, ada sebuah penjelasan dari saya yang tidak sesuai atau masih kurang sesuai dengan apa yang ada, dengan apa yang syariat-syariat canangkan, atau dalam pembacaan lafadznya, atau dalam penjelasannya, menjawab pertanyaannya, kalian boleh mengomentari dengan kritik dan saran, dengan catatan tolong kritik dan saran yang membangun. Jadi saya tegaskan kembali, adanya hukum itu banyak. Apabila ada hukum yang saya sampaikan tidak sesuai dengan yang kalian iktikoti atau kalian yakini, itu tidak masalah. Karena hukum itu banyak dan setiap orang berhak untuk beritikot atau meyakini hukum yang telah dia pelajari atau yang menurut dia itu telah sesuai. Jadi untuk kurang lebihnya di pertemuan hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.